Tuhan bersama. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu yang sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, para murid Tuhan melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, dan pada saat itu kondisinya adalah badai, angin sakal maksudnya badai, dan di situ kita bisa melihat bahwa danau pun itu, walaupun itu danau yang relatif kecil, tetapi tetap ada badai. Dan kita bisa melihat di sana, para murid melihat hal yang mustahil itu bisa dilakukan oleh manusia. Dengan cepat para murid mengatakan bahwa peristiwa itu ada orang yang berjalan di atas air, dikatakan hantu begitu saja. Dan ini kan populer di tempat kita. Jadi kalau ada sesuatu yang di luar nalar, lalu berdunduk ada, lalu dikatakan oh hantu, gendruwo atau apa gitu ya, wujudnya kaya ngopo, orang mengatakan oh gendruwo kai, oh berarti orang itu pernah melihat gendruwo. Oh kuntilanak kai, oh berarti orang itu pernah melihat kuntilanak. Bukan jarine enggak. Tapi kalau orang sudah mengatakan sesuatu, itu berarti dia pernah melihat gitu ya. Oh setan kowe, oh berarti orang itu pernah melihat setan. Berarti para murid seolah-olah pernah melihat hantu sih. Ya. Tetapi kita bisa melihat yang di luar nalar manusia dianggap sebagai sesuatu yang hantu. Ini para murid zaman Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus mau mengatakan gimana dengan bacaan ini, dengan peristiwa itu. Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa kehadiran Sang Firman yang menjadi manusia itu tidak bisa dinilai dengan otak kita saja. Namun harus ada faktor lain, yakni iman, percaya bahwa Firman itu pasti akan mengatasi ruang dan waktu. Walaupun Tuhan Yesus itu dalam wujud manusia, 100% manusia, tetapi para murid belum menangkap bahwa dalam diri Tuhan Yesus itu juga 100% ilahi. Nah, manusia memang terbatas, tetapi sebagai yang ilahi bisa mengatasi ruang dan waktu. Nah, lalu kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sebetulnya mau meneguhkan pada para murid, jangan khawatir. Kalau kita semua itu mengalami suatu ketakutan, kekhawatiran dalam hidup itu, jangan khawatir bahwa Tuhan Yesus itu mencintai orang yang dia dekat dengan dia, dan dia pasti akan memberikan pertolongan. Para murid tidak minta pada waktu itu, tolong, enggak. Tetapi Tuhan Yesus dengan sigap menolong mereka. Jadi ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka kita pun itu diharapkan mampu untuk bisa melakukan itu.
Tuhan Yesus hanya mengatakan pada waktu ketemu dengan para murid yang ketakutan itu dan kekhawatiran itu dengan mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kalau para murid itu tidak kenal Tuhan, pasti pada waktu mengatakan tenanglah, ini aku, jangan takut, pasti akan masih ada ketakutan juga. Tapi kalau dia tahu, oh ini adalah guruku, pasti dia bisa menjadi tenang juga. Kalau demikian, Ibu Bapak, Saudara terkasih, sebelum kita bisa menerima surprise dari Tuhan, kita hendaknya tetap harus mengenal Dia, supaya kita tidak takut lagi, sehingga kita bisa memberikan kesaksian. Kalau kita mengatakan, oh saya bersaksi bahwa Tuhan itu adalah pendamping saya, berarti kalau orang mengatakan saya bersaksi, berarti tampak bahwa dia sudah merasakan dan melihat Tuhan. Kalau dalam pengadilan orang mengatakan, oh saya bersaksi, tapi jarine kata orang, kesaksiannya diterima enggak? Kesaksiannya diterima enggak? Kata orang gini, pasti akan ditolak. Karena seorang penyaksi harus menyaksikan sendiri. Jadi kalau kita bisa mengatakan, oh Tuhan itu adalah pendamping saya, mendampingi saya, maka Dia itu pasti pernah kita rasakan, pernah kehadirannya, misalnya itu kita lihat. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, maka Tuhan Yesus mau mengajak kepada kita, mari rasakan dan alami peristiwa demi peristiwa yang lain, mengalami ketenangan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang senantiasa mengatasi ruang dan waktu pasti akan mendampingi kita. Selamat merenungkan.